KPI-nya sangat meresahkan emang tuh KPI. Iya, KPI-nya sangat meresahkan. KPI itu ngeresahin banget emang tuh. Elah. Oke Podcast, obrolan karyawan. Halo para kreatif. Kembali lagi bersama gue Firman Fauzan di Oke Podcast, obrolan seputar karyawan. Kali ini ngelanjutin part 2 yang sempat tertunda. Ngikutin bang. Kemarin di mute, sekarang mengikutin ya. Iya, jadi sekarang kita bakal ngelanjutin lagi Oke Podcast bareng siapa nih? Yes, sang badut. Badut pujaan hati. Di kawan kita. Nah, Krisna Bayu. Jadi Bang Krisna ini memang seperti brandingnya tadi badutnya gitu kan. Branding. Karena kalau Kak Ega itu datang kan langsung pada segan ya. Penguasa. Kalau Bang Krisna datang langsung pada ketawa tuh, bawahnya ceria. Apalagi dia bakal lebih ceria kalau ngelihat temennya makan. Iya. Apalagi kalau ngelihat udah di tanggal 27-28. Wah. Hilal. Kalau kan agak atau hilal itu. Sangat bahagia. Sangat bahagia sekali. Jangan kan saya yang tertawa, semua juga sudah mulai tertawa. Tekanan-tekanan sudah mulai, wah, pekerjaanku 26 hari terakhir sudah terbayarkan besok. Kemarin beli apa, Bang? Wah, banyak lah. Ini salah. Beli lensa, Ya kan? Kalahkan gue. Datang ke dokter gigi. ke dokter gigi, Itu sekali gigi. Itu endorsan. Itu endorsan. Setelah 25 tahun akhirnya gue bersihin karang gigi. Gimana tuh rasanya waktu ke dokter gigi? Ngilu anjir. Oke, jadi kemarin kan di Oke Podcast sebelumnya kita sempat bahas perjalanan karir lo ya, dari mulai kuliah terus ngerintis di radio gitu kan, dan skip akhirnya sekarang kerja di Kama Digital. Sejak kapan tuh? Sejak 2020. Sejak 2020. Sekarang posisinya apa nih kalau boleh tahu? Sang badut. Kok baru ngomong bukannya The clown, the clown, aku the clown, the king of clown. Kalau boleh jadi it ya. Bapak gini-gini. Jadi BOD. Apa tuh BOD? Kalau main ML, Blade of Despair. Bukan pedang hijau. Pedang hijau. Yang dibelinya di game. Paling belinya di late game terakhir buat. Galatek paling gede tuh. Iya, tapi tergantung juga lu pakai hero apa. Biasanya ada yang beli pertama tuh ngumpulin duit. Bunutan. Ini apa nih BOD? Business of Development. Ya, jadi BOD itulah. Itu kerjanya ngapain aja tuh? Ya. Tahu kan masih banyak penonton yang kagak tahu nih BOD apaan. Takutnya BOD open. Apa itu BOD Open? Open BOD. Astagfirullahaladzim. Gua sebadut-badutnya gua aja gua nggak tahu loh. Astaga. Kecuali tadi nggak ada D-nya gua paham. Oke, nah untuk jabatan di sini kan gua jadi business of development. Yoi. Jadi kayak untuk melihat ke depannya tuh kayak misalkan lu ada punya brand atau apa, ini untuk menggait klien atau misalkan apa yang harus kita lakukan untuk perusahaan ini ke depannya seperti apa gitu. Jadi dari segi strategi-strateginya juga, mungkin dari segi internalnya harus apa yang kita lakukan, terus eksternalnya untuk mencari eksternal seperti apa. Itu sih yang gua kerjain gitu. Yang lo kerjain sebagai BOD. Nah, untuk mencari klien, mensiasati mulu gua ngomong mensiasati. Iya, udah kayak mau mensiasati. perang aja gitu kan. Mensiasati. Tapi memang kan mencari klien itu kan berbicara perang juga gak sih? Butuh strategi, Ya. butuh siasat yang ya kreatif lah. Nah. Supaya ya katakanlah mencari kliennya sebagai suatu peperangan gitu kan. Peperangan ini menang. Padahal kan lawannya gak cuman, maksudnya gua gak cuman Kama Digital doang gitu Iya. yang nyari klien, tapi masih banyak lah kompetitor lain. Gimana tuh? Tapi tergantung juga, ini yang pernah lu tanyain ke gue juga, Apa gitu tuh? kan, tentang Red Ocean? Red Ocean dan juga Blue Ocean. Gua jawabnya Grey Ocean. Kenapa Grey Ocean? Lupa gua. Dulu dia grey ya udah gua kan main tanyain aja. Red Ocean, Grey Ocean dan Blue Ocean, apa abu-abu nih? Laut abu-abu. Jadi ada Red Ocean dan Blue Ocean. Oke. Kalau Red Ocean kan yang ada di Timur Tengah. Laut Merah. Merah. Ya. Ocean samudra. Hah? Kok samudra? Iya. Iya emang gak nyampe. Wawasannya beda. Wawasannya beda. Jadi ada Red Ocean dan Blue Ocean, Yang lu panen nggak gitu kan. Nah, Red Ocean itu dalam marketing adalah
beberapa banyak saingan kompetitor yang saling bersaing, maksudnya dengan saling menjatuhkan harga. Mungkin dia ambil, ya udah gue berani ngambil brand ini deh, gue banding harga segini, yang penting lu mau sama gue gitu. Itu mainnya di Red Ocean. Jadi saling taruhan mati-matian, sangat kompetitif lah ya. kompetitif. Nah, tapi bedanya Kamadi dengan yang lain itu adalah Kamadi kita mainnya di Blue Ocean yang pernah Blue cerita Ocean. dulu kan. Jadi Blue Ocean itu Kayak bahasanya ngajarin adalah kayak lu main di Zona aman nyaman gitu, yang berbeda gitu kan. Iya. Tapi kita mainnya punya ini sendiri nih, punya rencana sendiri, punya rutenya tersendiri juga, terus juga punya apa ya kalau kita bilang ya, kompetitornya nggak ada yang berani main di kalangan di situ gitu loh. Karena Kamadik ini kan kita, kalau gua rasa banyak klien yang tidak main di zona pemerintahan. Oke. Dan juga waktu itu Kamadik berdiri pertama kan yang gue bilang dia mainnya di Pemerintahan, wisata. tentang tourism gitu kan. Tapi kan pertama kali kan ngebangun Kamadik kan mau terjunnya di dunia Iya. tourism Ya itu. dari itu juga kan kelihatan kalau dari webnya itu kan, Iya. Epic Lion itu kan ada dari Pemda Brebes ya kalau nggak salah. Iya. Di Natuna juga kalau di nggak salah. Natuna. Nah, waktu itu nah kan jarang tuh ada agensi yang main terjun di daerah seperti itu. Iya, di gitu dunia loh, pemerintahan. di dunia pemerintahan. Ke pemerintahan. Di dunia kepemerintahan Iya. gitu. Nah, mungkin gue nggak tahu ya di luar itu apakah kayak ya udah gue agensi gue malas repot yang kayak gini-gini, apalagi ngurusnya yang kita tahu ke pemerintahan Iya. ngurus cair duitnya tuh lama gitu kan. Iya, belum lagi orang-orang yang lester. Iya, gitulah ya. Gitu kan. Nah, makanya Kamadik main di zona itu sebenarnya sesuatu challenging juga. Dan kalau lu tahu juga, kalau di mana kita punya klien ada pemerintahan satu aja kayak misalkan contoh lu nanya gue, Chris lu kerja di mana? Gue kerja di Kamadik. Iya. Apa tuh? Tenang Digital Agency. Gue nge-handle ada klien gue Kementerian Perhubungan. Lu udah mulai percaya kan? Itu gue Iya, satu benar, tuh. Benar. Satu Ya, karena kan langsung pemerintahan berurusan doang. langsung dengan instansi pemerintah. Iya. Ya. Kalau kita ngomongin dapat tender dari mereka kan ya agak lumayan lah gitu. Sebenarnya kalau masalah budget ya lumayan cukup gitu. besar gitu. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka Nah, itu agak dia. tidak gampang lah gitu. Karena itu kan sebuah pencapaian juga pada saat lu misal kayak ada klien lain gitu yang gue cari, tiba-tiba dia penasaran nyari-nyari Instagram atau nyari-nyari di web, tiba-tiba dia ngelihat ada partnershipnya atau kliennya, pernah ngerjain ini, ada pernah ngerjain ke pemerintahan nih, ada tadi yang Brebes, ada apa dan lain sebagainya. Orang kan penasaran, ini dia ngerjain apa ya? Iya. Di Kamadik juga di WP juga ada tulisan ya, kita pernah ngerjain apa gitu Iya, kan. iya. Makin penasaran, dia aja pemerintah bisa, masa gue kalau gue punya brand kayak bisa nih kayak gitu loh. Jadi ada trust di situ dari klien itu. Nah, ada pride-nya itu. Makanya yang membedakan Kamadik dengan yang lain adalah yang tadi main di Red Ocean dan Blue Ocean. Oke. Iya. Jadi intinya kita mencoba gimana? Mungkin kalau di Red Ocean itu ekosistemnya sudah terbentuk ya. Jadi jatuhnya ketika lu mau menang, lu harus makan aja itu gitu kan. Iya. Biar lu menang lah gitu, dan makan itu kan sangat kompetitif. Kalau mainannya ya banting harga mungkin gitu kan. Iya. Kalau gue ibaratin Red Ocean tuh kayak lu main Feeding Frenzy. Oke, boleh, sangat mudah dipahami. Jadi lu ikan nih. Gua susah ya tadi ya. Ikan. Kita Feeding Frenzy kan ikan ini makan ikan kecil lama makin gede, makin gede. Iya. Pada saat lu udah gede, ya mereka yang kecil ini akan Udah hilang. bersaingan dengan yang kecil-kecil juga gitu loh. Iya. Tapi kita kalau di Blue Ocean kita udah gede, ya udah kita juga meraja karena kita sendiri yang berbeda nih. Yang tadi kalangannya kita seperti apa ya berbeda ya. Red Ocean kalau kita udah ada di Blue Ocean udah gede masuk ke Red Ocean dan mati juga yang Red Ocean kalau gua rasa gitu. Iya sih. Nah pokoknya intinya kita cari klien itu, Kak Vika pernah cerita ke gua, kita nggak main untuk handle yang kayak UMKM. e-commerce kayak gitu gitu kan atau apa, kita enggak, tapi emang main bisnisnya yang kelihatan ya cukup sangat ya middle high, kan fundamentalnya itu bagus banget. Middle high. Iya. Jadi tadi kan ngejelasin tentang Kamadik yang mulai main di Blue Ocean, dan untuk mendapatkan kliennya itu kan sebenarnya agak mudah ya, dan tadi sebenarnya udah gue tanya ini dan lu Itu belum jawab ya? menjawab. Oh iya. Gimana tuh trik-trik deketin Apa apalagi ya kan seperti itu? buat ke pemerintah agak sulit buat dapetin trustnya dari mereka. Beda kalau MKM kan, kita main banting-banting, udah kamu bayar 1 juta produk ini, karena mereka senang kita menderita. Revisi. Oke, gimana tuh? Tiba-tiba minta job vacancy. Oh nggak tahu di hari apa upload juga nggak tahu kan? Iya. Oke, lanjut. Banyak klien Kamadik kan banyak. Lanjut. Gimana cara mendapatkan hati klien trust? Ya udah gue mau Hati klien trust.
maksudnya mendapatkan hati klien dia percaya gitu. Susah nih. Ya lu hati klien trust kan bingung. Hati klien percaya supaya klien itu trust gitu. Iya. Gitu dong. Ya kalau mentok mah jangan teras. Apa? Stop. Tahu belok. Belok kek. Udah. Terus teras. Ya udah gue udah dapet tuh. Udah dapet. Lanjut dah. Nah, gimana cara mendapatkan hati klien? Pertama, dulu Afika mungkin ngebangun Kamadik juga dari link. Kita tidak menyalahkan lu kalau ngebangun sebuah brand atau sebuah usaha, pasti kan yang di pasar kita adalah link kita gitu kan. Untuk mendapatkan sesuatu awal kepercayaan untuk menjadi besar kan dari link dari link terdekat itu adalah family tree juga gitu, dari pohon keluarga, kayak misalkan lu ke om lu, ke tante lu, kemana lu sebarin. Nah, Kak Vika ngebangunnya dari link itu gitu, karena beliau juga ada di podcast sebelumnya, lu tonton aja, gue nggak usah nyeritain panjang lebar. Akhirnya ada punya link lah untuk mencari klien-kliennya Kamadik gitu. Nah, dari situ mulai dibangun pelan-pelan. Mungkin yang tadi ngehandle cuman websitenya aja, terus juga ngehandle mulai dari campaign-nya. Campaign itu tidak melulu soal, mungkin bisa aja media sosial, tapi tidak melulu dengan media sosial kalau campaign, gua rasa. Karena kan ada sesuatu yang disampaikan gitu di super luasan. Nah, terus dari situlah apalagi Kak Vika punya link yang cukup hebat juga, kalau gua rasa cukup besar, terus juga nama-namanya juga cukup. Ya, adalah berat-berat semua sini, nama-namanya di pundak gitu kan. Yang pangkat-pangkatnya cukup tinggi. Jadi ya dari situ dapat klien, dari situ nyebar sana lagi, tiba-tiba kayak yang udah pernah jadi klien kita, dia nyebarkan lagi ya kan. Ngubungin Kak Vika lagi, marketing mulut ke mulut, mot marketing ya kayak gitu. Mot emang bener. Iya. Corona dong. Ya, kan udah divaksin. Coba lihat bajunya. Tuh, udah divaksin nih. Orang yang punya baju ini tuh artinya udah divaksin. Beli di mana tuh? Hah? Beli di mana? Puskesmas. Oh, nggak dapet ya? Ya, Vaksin. belum vaksin berarti harus ke puskesmas dulu. Puskesmas di Gikam. Iya. Alamatnya di mana tuh? Alatnya di Menteng Square. Nah, jadi gitu, untuk mendapatkan mungkin kita nggak bisa, misal gini, lu kita menggambarkan suatu cerita analogi ya. Lu ngebangun sebuah perusahaan. Oke. Lu punya teman bisa nggak desain? Lu sekarang pikir, lu mau ngegaji dia atau lu jadi tim gua, kita sama-sama ngebangun brand? Lu jadi tim gua, kita sama-sama ngebangun brand. Oke. Lu nggak bisa menjanjikan sebuah gaji dulu kan? Iya, karena belum bisa yang besar gitu. Cuma lu ada project visi misi brand lu, ini kayak ke depan gue bisa untuk masuk nih. Iya. Tapi kita nggak tahu lu mau bersaing di Red Ocean atau Blue Ocean gitu kan. Oke. Gabungin dia jadi tim lu nih. Lu udah punya tim desain. Mungkin dari segi brainstorming lu bisa lah sama tim desain lu juga, kita mau ngebikin apa nih, gue bisa ngeliat yang lagi tren apa, dia bisa langsung ngedesain. Terus yang kedua, kita mau ngebangun brand kita, bagusin media sosial nih. Udah ngebagusin media sosial, terus gimana cara lu mau dapetin orang bisa percaya sama lu? Ya, kita ngerjain apa yang mereka butuhin sih, dan kita ya kerjanya dengan maksimal gitu. Ini brand ya, maksudnya lu yang punya brand, misalnya lu punya brand apa gitu, apa yang harus bisa kita untuk orang bisa percaya, misalnya lu jualan jilbab, ya kita harus punya produk dong. ya kan produknya udah ada, tapi kan lu kan nggak ada untuk ngebangun yang tadi gue bilang, nge-branding kan. Lu gimana mau nge-branding nih, jilbab lu udah ada, gimana ada orang mau beli? Jualan. Gimana tuh? Nah, jadi contoh kalau emang tradisional ya adalah lu jualan di pasar, misalnya di hari Minggu ada jalan santai di pagi hari gitu. Lu bisa aja buka stand situ, itu jualan, itu tradisional. Tapi modern lu harus main di pasti digital gitu. Orang nyariin, udah jual aja di Shopee, jual aja di Tokped. Di Bukalapak. Kan, Lazada. Terus kalau lu nggak ada foto, emang lu bisa masukin di situ? Wah, kagak bisa tuh. Nah, otomatis harus foto kan? Udah di foto dia masukin, emang ada orang langsung percaya mau beli? Nggak juga. Nah, harus apa? Harus gimana caranya supaya foto itu meyakinkan gitu. Ada kontennya? Ada kontennya gitu. Tim desain lu, tim itu ngerti foto, masukin. Udah itu, terus gimana lagi? Terus bikin konten. Nge-branding gitu, gimana cara ngejualnya, entah itu dengan bikin video gitu kan, video produknya itu keren kah apa, atau mungkin bisa dengan tulisan gitu, yang tulisannya mengajak dia buat beli. Tapi lu udah tahu belum kompetitor lu sebenarnya? Aduh, kagak tahu gua. Nah, itulah adanya Kamadik hadir. Kalau misalkan lu mau punya, lu ada brand, atau lu ada perusahaan mau nge-branding nih, perusahaan gue mau tahu di luar, di kalangan luar, gimana caranya? Lu salah kalau ngelakuin itu,
lu harusnya dari pertama lu udah ngebuat strategi. Lu nyari kompetitor lo apa aja nih. Iya. Gue bisa bersaing di sini nih. Gue ngebuat menu yang gini. Gue ngebuat jilbab yang ini. Kalau orang udah banyak kayak gini, kenapa gue nggak cari yang lain kayak gini ya? Iya. Gitu. Jadi strategi itu yang dibuat, udah siap, cari tim lu, udah ngebangun, bikin konten, ya kan, baru lemparnya kemana? Nah, Kamadi punya KOL atau influencer, Iya. atau influencer. Nah, itu yang mempermudah lagi kalau teman-teman punya perusahaan atau punya brand. Gue nggak ngerti nih, gue punya brand, terus gue nggak tahu cara menghubungin influencer gimana, gue nggak ngerti cara ngitungnya gimana. Iya. Nah, ada beberapa istilah-istilah dalam digital marketing. Apa tuh? Jadi ada istilah-istilah dalam digital marketing. Mungkin yang teman-teman tuh Agak bingung, ya? agak bingung dan Ya. awam mendengar Benar, kalimat benar. itu. Apalagi kalau misalkan buat teman-teman yang pencari kerja yang sering dengar, ini apa ya? Gua Nah, nggak kayak ngerti." gini kan, ketika mungkin sekarang kita harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah itu ketika Ya. orang open job vacancy gitu, kadang ada kayak istilah dicari call spesialis gitu kan, SEO dan sebagainya. Mungkin bagi orang yang sangat awam, SEO, sport art online gitu kan, anime dong. Tahu itu bukan Oh, SEO. tahu. Sword Art Online itu anime itu KOL gitu kan, Iya. Key Opinion Leader kan. Itu apa istilah sekarang yang mungkin terdengarnya sangat baru ya? Iya, benar. Belum nggak lama lah, beda dengan istilah sales dan sebagainya itu Iya. kan udah lama. KOL, SEO, mungkin influencer juga, konten kreator spesialis itu kan istilah-istilah yang baru dan banyak orang kagak ngerti dan Kamadi ngerjain ini. Kamadi kerjain itu. Dan itu mungkin bisa lah kita kasih wawasan Nah. kepada para pendengar. Oke, kita mulai dulu tentang Kamadik ini kan digital marketing, Iya, iya. bergerak di sosial media. Iya, iya. Otomatis kita sering mendengar kalimat sosial media marketing. Mhm. Sosial media marketing adalah yang tadi gue bilang, penggunaan jualan kita, yang tadi kita balik lagi, branding itu tentang why, marketing itu tentang how, gimana caranya. Iya. Nah, kalau Kamadik itu berbeda sama lain karena kita ngerjainnya dari hulu ke hilir. Yang tadi gue bilang, kita dari perencanaan strateginya dulu seperti apa dengan Korsa. Entar lama gue voice over isi di sini gue. Kok pakai Korsa? Knowledge, research, Nah. KORS, Search. Apa? Lu bagus juga. knowledge, Lupa. research, Lupa sih. S, Namanya gue. S-nya apa gitu. Strategi. Action. 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 Iya, benar. Strategi action. Marketing. Jadi knowledge dulu nih. Misal contoh, lu punya bisnis apa nih? Lu misal apa? Oh, gue punya bisnis jualan jersey misalnya. Jualan gitu. jersey. Hah. Ayo penjual baju datang. Beneran. Jadi misalkan lu ngejual jersey gitu kan. Ah. Lu udah ngubungin kita nih. Kita harus tahu nih tentang jersey bola tuh misalkan apa aja, Ya. bahan-bahannya apa aja. Itu knowledge yang kita harus tahu dulu tuh sebelum kita ngehandle lu misalkan. Ya. Kita udah lengkapin semua. Habis itu kita research nih. Kompetitor lu siapa aja? Oke, udah selesai, baru kita susun strateginya. Mhm. Kayak gini baru gue lempar ke lu nih. Nih kita ada strategi kayak gini, kalau misalnya bla 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 gue kasih. Lu tertarik baru kita aksi. Oh gitu, berarti memang Bereksekusi gitu. beuh banget ya lo Iya, kegiatannya. nah itu tadi sosial media marketing, Aha. yang dimana kita mempromosikan lewat media sosial gitu kan. Dan itu yang menjadi keunggulan dari Kamadi kita Iya. ya. Oke, balik. Jadi yang tadi, misal contoh lu punya suatu brand, Oh iya, gue punya ya kan? satu brand. Lu punya suatu brand. Terus gue mau endorse nih Oke. ke influencer, gue ngasih. Tapi gimana cara lu tahu nih orang berpengaruh apa enggak? Gue lihat follower kalau gue Follower doang. Ya, kalau ngomongin sosial media nih ya kan. Berarti lu cuma ngeliat follower doang, tapi lu nggak tahu misal follower Ega 2M. Palsu semua. Emang lu tahu itu semua 2M dan lu kalau endorse dia lu dapat berapa persen ya? Gue taunya itu beli sih. Iya, pasti kan kayak gitu. Karena 2M yang nge-like 10. Iya, itu. Seenggaknya berapa persennya ada yang like, kita kan masih nggak tahu. Misalkan Iya. 2M, yang like cuma 200. Heeh. Itu kan udah berapa persen? Jauh banget kan? Iya, Berarti kan dari segi populasi followernya kurang banget tuh. Nah, makanya ada istilah mungkin teman-teman pernah dengar engagement rate. Heeh. Jadi IR. IR. Nah, IR. Disingkat-singkat. IR biar orang bingung. IR ya. Engagement rate. Nah, apa itu engagement rate? Jadi Apa itu? engagement rate itu menghitung jumlah interaksi seperti like, share, komen dari si influencer atau KOL itu. Nggak pakai subscribe.
Iya beda kan kalau di YouTube subscribe. Oh, iya. Gitu. Sama aja bisa melihat untuk engagement rate YouTube juga ada gitu. Nah, yang bagus itu seperti apa sih Kak? Asik, gue kayak mau Asik, ngasih iya. tutorial. Jadi yang bagus itu engagement rate-nya itu IR-nya sekitar 6 atau 5 lah ke atas. 6 atau 5 apa tuh? Nilainya? persen. Jadi kalau dihitung ada beberapa aplikasi lu bisa ngeliat untuk IR-nya, engagement rate-nya kayak misalkan misalnya Firman, IG lu apa, di copy linknya dimasukin ke webnya, Iya. kebaca tuh IR-nya berapa. Maksudnya gimana? Contoh, Biar aku bikin. followernya The Rock misalkan berapa banyak, tapi engagement rate-nya kecil. Sedangkan follower lu cuma misalkan ada 1000 sekian, tapi engagement rate tuh tinggi. Iya. Nah, berarti beberapa follower lu itu, lu kalau sekalinya nge-share, lu sekalinya nge-post, banyak yang ter-engage sama lu. Oh. Jadi banyak yang kayak tertarik Gitu yang kan ini ya. iya. Dia mau nge-like, mau komen dan bacanya juga sampai itu. habis gitu. Iya, benar. Nah, Ah. tapi kalau banyak ternyata bisa aja followernya banyak, tapi kalau IR engagement rate-nya juga besar, berarti dia bagus nih. Iya. Bisa meng-engage berapa. Nah, itulah yang kenapa hadirnya Kamadik untuk biar lu juga paham nih. Lu nggak usah pusing-pusing lagi, lu punya Iya. brand nggak usah pusing nih. Selain Mau itu pusing, mau ke kayak gimana agensi, jualannya, di kita ya kan? agensi Kamadik kita kerjain tuntas. Iya, cukup ketok pintu kamar digital Yoi. aja kan ya. Parma nanti ketok pintu. Nah, Oke, itu yang terakhir. KOL gitu kan. KOL. Yang terakhir Sword Art Online. jadi tadi udah kita ngomong-ngomong sosial media marketing platformnya nih. Iya, platformnya. Yang kedua gimana kita mau tahu Memasarkannya. IR-nya, engagement rate-nya. Yang ketiga adalah jika udah ada klien, ada yang namanya KPI. KPI apa itu KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicator. Kirain KPI. Key Performance Indicator. Ki, ya kan itu KPI itu terkenal kan ya sekarang. KPI, iya KPI. Emang tuh. Kadang-kadang kalau klien banyak KPI-nya sangat meresahkan emang tuh KPI. Ya KPI-nya sangat bersahkan. KPI itu ngeresahin banget Ah. emang tuh. Elah. Apalagi banyak banget sekarang yang kayak gitu tuh. Gimana nih dengan KPI? KPI. Nah, Langsung KPI. ganti ya. Jadi banyak klien-klien Kamadik juga yang punya KPI. Waduh. KPI itu seperti misalkan dia mau untuk per bulan followersnya naik, terus juga impresinya juga bagus. Ya. Meskipun turun tapi turunnya tuh nggak jomplang banget. Yang penting turunnya di batas standarnya berapa gitu kan. Karena apa? Karena mereka juga ada laporan untuk ke pimpinannya mereka. Jadi kayak kita ngerjain dia mau ada KPI-nya, gue mau di bulan ini followernya naik segini, terus ada misalkan untuk post reach-nya sekitar segini dan bla bla bla. Tapi nanti bisa disiasati juga dengan cara mungkin bisa melakukan kampanye-kampanye lain, atau mungkin bisa juga kalau perusahaan itu punya vacancy bisa di-share, otomatis kan juga makin banyak orang untuk ter-engage juga. Hai. Terus juga postingannya bisa nge-reach banyak orang dari vacancy itu kayak gitu. Dari gitu. Makanya kadang-kadang semakin susah, KPI-nya sangat meresahkan tuh. Nggak meresahkan juga, kita maksudnya tetap kita mencoba memberikan yang terbaik. Laki fearless. Laki fearless. Ya nggak takut kan laki. Jangan Iya. Oke, kita udah ngomongin banyak banget ya tentang bisnis development. Dari mulai sejarah Kama Digital, apa yang membedakan Kama Digital dengan kompetitor lain gitu kan, cara nge-engage klien supaya klien mesra. Nah itu kadang-kadang bukan cuma itu, tapi kita di luar itu kita kan ada KPI klien, tapi KPI masing-masing juga ada, kayak misalnya kayak dia nge-handle megang PIC kliennya apa, dia juga ada tuh untuk kerjaan-kerjanya apa aja. PIC itu juga apa ada tuh? kita. Apa tuh PIC? PIC Person in charge. person in charge. PIC. Person in charge. Jadi dia ada satu orang fokusnya ke sana. Nah, Bukan manusia yang dicas. iya bukan dong. person in charge. Dicas. Manusia yang dicas itu. Oke, mungkin kalau kita bahas banyak istilah digital marketing ini bakal banyak banget Banyak. ya. Dan nggak cukup kayak kalau cuman Masih banyak istilah-istilah dunia digital marketing. Mungkin kita akan bertemu di kelas selanjutnya bersama Bapak Guru Badut. Krishna. Oke, dan nggak kerasa nih ya, kita udah di penghujung banget dah. Iya, Ya, udah sangat lama banget nih. Udah sejam loh asli. Aduh. Sebenarnya kalau kamera ya gak mati mah. udah dari tadi, sejam banget selesai. iya. Udah dari tadi. Jadi ya nggak kerasa banget ya. Iya, aduh, basa-basinya closingnya sangat template. Bingung mau closing gimana. Pikiranku sudah tidak fokus dengan kereta. Sudah menghitung berapa yang lewat menuju Bogor. Masih ada insya Allah. Masih ada mobil. Ada. Iya, masih.
Tuh bawa tuh, disuruh bawa tuh sama beliau. Oke, jadi gak kerasa banget kita udah ada di penghujung. Oke, podcast ya kan. Dilanjutan part 1-nya, sekarang part 2-nya bareng Kak Krisna. Banyak banget yang kita bahas, mulai dari istilah digital marketing, kita bahas juga sejarahnya Kamadi kayak gimana. Bahkan tadi ngejelasin nih bahwa Kamadi digital itu bisa menyediakan solusi bagi kamu yang kebingungan dalam menyebarluaskan produk, nge-branding di Benar. digital gitu kan, Iya. di media sosial. Gak usah bingung-bingung ya. Ada Instagramnya, cek langsung di kolom description below. Don't forget to Iya like, nih. comment, and subscribe. See you guys.